Sistem Necromancer, bab 991 sampai dengan 995. Bab 991 Anda tidak punya hak untuk menghakimi. Perkataan Letili sungguh di luar dugaannya. Bisnis Snake Emblem Group tersebar di seluruh benua dan dikenal sebagai asosiasi kecil. Dimanapun ada asosiasi, pasti ada gedung Snake Emblem Group. Sekalipun kebijakan di beberapa tempat tidak mengizinkannya, ada pasar gelap konsorsium yang tersembunyi di daerah sekitarnya. Bekerja sama dengan Snake Emblem Group sudah cukup untuk memungkinkan produk Treasure Island menembus blokade tahta suci dan menembus ke setiap sudut. Wu Heng berpikir cepat dalam benaknya, tetapi wajahnya tetap tenang saat ia berkata perlahan. Treasure Island dan Snake Emblem Group selalu memiliki kerjasama yang menyenangkan. Jika kita juga dapat bekerja sama erat dalam bisnis, itu akan menjadi hal yang saling menguntungkan. Bulu mata Letili sedikit bergetar, dan bahunya yang tegang sedikit mengendur. Terdengar juga bahwa Wu Heng cukup peduli padanya. Orang lokal sebelumnya yang bertugas tidak memiliki kehidupan yang mudah. Letili membuka sedikit bibir merahnya dan melanjutkan. Lihat harga belinya. Wu Heng mengerti maksudnya dan berkata, ada orang yang secara khusus bertanggung jawab atas perencanaan bisnis. Saya perlu membicarakannya dulu. Letili berkata, baiklah, aku akan menunggu kabarmu. Setelah berdiskusi sebentar dan memastikan tidak ada yang lain, Wu Heng berdiri dan berkata, aku pulang dulu. Kalau ada pertanyaan, langsung saja ke Mansion Master Pulau untuk menemui Mini. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan. Letili pun berdiri, menggoyangkan pinggangnya, dan mengantar kepergiannya. Setelah berjalan keluar dari gedung konsorsium, Wu Heng, mengenakan tudung, pergi untuk melihat gereja di seberangnya. Setelah memastikan tidak ada yang salah, dia kembali ke rumah pemilik pulau. Masuk ke ruang tamu. Beberapa pembantu di rumah sedang berlatih di ruang latihan. Mereka melihatnya dari jauh, tersenyum, dan melambaikan tangan untuk menyambutnya. Wu Heng memberi isyarat bahwa dia tidak melakukan apapun dan duduk di aula. Dia menggunakan objek animasi untuk menuangkan secangkir teh dingin untuk dirinya sendiri, menyesapnya, mengangkat telepon dan menelepon Sanara. Setelah dua bunyi, terdengar suara agak malas dari seberang. Ada apa? Mendengar suara Sanara, Wu Heng tersenyum tanpa sadar. Hanya ingin tahu bagaimana kabarmu akhir-akhir ini. Kita sedang dalam perjalanan ke kota utama Peri Kayu. Rapat tetua akan diadakan besok. Sambil berbicara, Sanara masih bisa mendengar suara kereta yang melaju kencang. Gereja Presbyterian disebutkan terakhir kali. Sanara akan berdiskusi dengan para tetua mengenai masalah pembangunan lebih banyak gereja di seluruh suku. Apakah semua gereja yang direncanakan telah ditata? Tanya Wu Heng. Sudah diurus. Jangan khawatir, kata Sanara dengan percaya diri. Wu Heng berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Sekte Lingki kami sepenuhnya bergantung padamu. Senang sekali mendengarnya. Sanara mendengus. Wu Heng melanjutkan, ada sesuatu yang ingin ku dengar pendapatmu. Kau jago berbisnis. Nada suara Sanara sedikit meninggi, menunjukkan rasa ingin tahu. Ada apa? Ceritakan padaku. Konsorsium Lambang Ular ingin bekerja sama dengan kami dan menjual pena dan jam tangan di markas mereka. Produk yang sama dengan Treasure Island. Ini kabar baik. Suara Sanara tiba-tiba meninggi. Rasa kantuknya hilang, dan nadanya penuh kegembiraan. Dia tahu situasi Treasure Island saat ini lebih baik daripada siapapun. Jika dia bisa bekerja sama dengan Snake Emblem Group, dia pasti bisa membuka pasar yang lebih luas. Wu Heng tersenyum dan berkata, saya hanya ingin bertanya, apakah ada masalah bekerja sama dengan konsorsium Lambang Ular? Dan berapa harga yang pantas untuk mereka? Terjadi keheningan di ujung telepon selama beberapa detik, dan hanya napasnya yang lembut yang terdengar. 3 atau 4 detik kemudian, suara Sanara terdengar lagi. Suaranya tenang. Harga pasar saat ini untuk kamar dagang biasa adalah diskon 95%. Dan untuk konsorsium, kami bisa memberikan diskon sekitar 10%. Selain itu, untuk menunjukkan rasa hormat kami kepada konsorsium, kami bisa berjanji untuk memprioritaskan pasokan mereka. Sekalipun pasokannya terbatas, kami akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan mereka. Wu Heng mengangguk. Baiklah.
Kalau begitu mari kita bicarakan seperti yang kamu katakan. Oh, benar. Tambah Sanara. Tiba-tiba teringat sesuatu. Soal peri kayu. Sebaiknya konsorsium tidak berjualan di area ini. Saat negosiasi besok, aku bisa memanfaatkan ini sebagai alat tawar-menawar untuk menambah jumlah gereja yang dibangun. Wu Heng mengangkat alisnya. Ya, peri kayu telah bekerja sama dengan kita sebelumnya meskipun ada tekanan dari gereja. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan mereka kehilangan pangsa pasar. Aku akan menjelaskannya kepada konsorsium. Baiklah. Kalau begitu kamu bicara dulu dengan mereka. Perjanjian kerjasamanya tertulis di laci kamarku. Kamu tinggal tanda tangani saja. Kalau ada perubahan, silakan hubungi aku kapan saja. Ada senyum di suara Sanara. Setelah menutup telepon, Wu Heng mengambil cangkir teh lagi dan menyesapnya. Sanara awalnya adalah presiden kamar dagang peri kayu. Kalau dia bilang tidak ada masalah, ya pasti tidak ada masalah. Saat itu, Letili dan saya akan menyelesaikan masalah tersebut. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Terdengar suara langkah kaki. Penyihir viola berjalan dari arah tempat latihan. Membungkuk sedikit. Dan berkata dengan suara dingin dan hormat, "Tuan." Wu Heng tersenyum dan mengangguk. Mempersilakannya duduk. Aku dengar dari Mini kemarin kalau kamu cukup jago di Dance Dance Revolution. Viola tertegun. Sedikit malu di wajahnya. Maaf sudah membuatmu malu. Wu Heng berhenti menggodanya dan mengeluarkan ponsel, lalu menyodorkannya ke hadapannya. Ini untukmu. Ini alat komunikasi. Kamu bisa langsung menghubungi aku atau Mini. Alat ini berfungsi di sebagian besar wilayah daratan. Setelah demonstrasi singkat mengenai metode pengoperasiannya, Viola menerimanya dengan rasa ingin tahu. Mengusap ujung jarinya dengan ringan di layar, dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Apakah kamu juga yang menemukan alat peraga ini? Tanya Viola penasaran. Tidak bisa dikatakan saya yang menciptakannya, tapi hanya kita yang memilikinya. Kalian bisa menggunakannya dengan percaya diri, kata Wu Heng. Viola mengangguk dan hati-hati menyimpan teleponnya. Dia sekarang telah resmi bergabung dengan Treasure Island. Jadi wajar saja jika dia menggunakan alat bantu komunikasi semacam ini. Dia mengangkat kepalanya lagi, menatap Wu Heng, dan bertanya, "Tuan, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Hari ini adalah hari keduanya di Treasure Island. Sebagai seorang profesional level 18, Wu Heng tidak bisa membiarkannya benar-benar menjadi pelayan. Daripada menunggu orang lain memberi Anda tugas, lebih baik bersikap proaktif dan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Wu Heng berkata, "Saya sudah menulis surat ke markas dan akan bertindak sebagai penjamin untuk membatalkan surat perintah pencarian Anda. Setelah surat perintah itu diturunkan, saya akan mengatur agar Anda dilatih sebagai pahlawan. Dengan begitu, Pulau Harta Karun akan dijaga oleh 2 pahlawan, dan keamanannya akan jauh lebih baik." Pupil mata Viola sedikit mengecil, dan napasnya tanpa sadar menjadi cepat sesaat. Pahlawan. Dia telah berjuang untuk kultus hukuman ilahi selama bertahun-tahun, tetapi masih terjebak di level 18. Meningkatnya reputasi mungkin merupakan hasil dari perintah pencarian asosiasi tersebut. Tak disangka, kini ia malah mendapat kesempatan promosi dari mantan musuhnya itu, sesuai dengan apa yang mereka bicarakan sebelum menandatangani kontrak. Dan dia benar-benar berniat menjadikan dirinya pahlawan. Viola menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba berdiri, lalu berlutut dengan satu kaki. "Terima kasih atas kultivasimu. Mulai sekarang, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengabdi pada Treasure Island." Wu Heng juga tercengang oleh tindakan tiba-tiba itu. Sungguh gaya kesetiaan yang khas Jianghu. Padahal keduanya sudah terikat kontrak, jadi kesetiaan seperti ini tidak terlalu berarti. Tapi mereka bisa saling mengerti perasaan masing-masing. Tujuan seumur hidup semua profesional level 18 adalah menjadi pahlawan. Wu Heng melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia tidak bersikap sopan. Ini situasi yang saling menguntungkan. Kamu pantas mendapatkan posisi ini. Membina keturunan langsung yang kuat adalah salah satu rencananya. Awalnya, ia ingin memenangkan hati dalang di markas besar. Tetapi sayangnya pihak lain tidak mau terlibat dalam perselisihan antara dirinya dan gereja. Kini,
Bergabungnya Viola justru mengisi kekosongan ini. Cobalah juga untuk melihat apakah metode asli Anda dalam mempromosikan reputasi Anda berguna bagi profesional lain. Setelah Viola duduk lagi, dia tiba-tiba kehabisan topik untuk dibicarakan. Ruang tamu hening selama beberapa detik. Wu Heng bertanya, apakah kalian para penyihir, seperti halnya para pendeta, perlu percaya pada dewa? Viola awalnya mengangguk, lalu menggelengkan kepala. Agak mirip, tapi pada dasarnya berbeda. Kami percaya pada Guardian Lord. Kami tidak mendapatkan kekuatan ilahi secara langsung, melainkan afinitas unsur dan kemampuan firasat. Siapa pelindungmu? Iblis asap, jawabnya terus terang. Ia memberiku wujud asap dan kemampuan untuk meramalkan bahaya. Nama Santo Pelindung ini sangat sesuai dengan kemampuannya. Bagaimana kau bisa menjadi penyihir? Apakah kau juga punya gulungan karir? Wu Heng melanjutkan pertanyaannya. Mata Viola sedikit meredup. Waktu aku kecil, rumahku terbakar. Tepat saat aku hampir mati terbakar, asap aneh berubah menjadi tentakel di depanku. Aku menggenggamnya, dan terjalinlah hubungan antara aku dan pelindungku. Kemudian, setelah dewasa, aku tidak bisa menggunakan gulungan transfer pekerjaan apapun. Baru saat itulah aku menyadari bahwa aku telah menjadi penyihir dan memiliki beberapa kemampuan khusus. Jika kamu memegang tentakel yang terbuat dari asap, kamu akan menjadi penyihir. Ini pertama kalinya saya mendengar cara berganti pekerjaan seperti ini. Itu api yang sama. Tetapi Glenda menjadi hantu dan Viola menjadi penyihir. Seharusnya ini terkait dengan pilihan monster. Monster bernama Smoke Demon memilih Viola dan menjadikannya penyihir. Berapa harga yang diminta pelanggan itu? Wu Heng melanjutkan bertanya. Mungkin, itu hanya kesalehan. Viola mengelus lengan bajunya. Santo Pelindung tidak pernah meminta sesuatu yang substansial. Aku selalu bersyukur. Wu Heng mengangguk. Asalkan tidak ada efek samping. Itu bagus. Kalau kamu merasa ada yang tidak beres, kamu bisa ganti pelanggan. Viola tetap diam dan tidak menjawab. Wu Heng melanjutkan. Tunggu kabar dari markas. Nanti aku akan mengatur agar kau menjadi pahlawan. Selama beberapa hari ke depan, biasakan dirimu dengan urusan pulau ini, atau habiskan lebih banyak waktu untuk berlatih. Baik, Tuan, jawab Viola dengan hormat. Wu Heng berdiri dan berjalan ke atas, sementara Viola terus kembali ke ruang pelatihan. Kembali ke ruang belajar, sang permaisuri sedang duduk di meja, mengerutkan kening saat dia menuliskan beberapa teknik seni bela diri. Dilihat dari ekspresinya yang serius, tampaknya segala sesuatunya tidak berjalan semulus yang dikatakannya. Wu Heng bahkan ragu apakah ia bisa menuliskan teknik ini dari ingatan. Jika ada kesalahan dalam tulisannya, ia mungkin akan mati karena berlatih. Sang pahlawan tidak takut terhadap serangan dari para profesional biasa, dan dia tidak tahu apakah keabadiannya akan tetap berfungsi jika terjadi kesalahan selama pelatihannya. Glenda sedang membaca buku di dekat jendela. Wu Heng berjalan mendekat dan mengobrol dengannya dengan suara pelan tentang konsorsium. Glenda selalu bertindak sebagai penasihat militernya sendiri. Lagi pula, ia telah membaca banyak buku dan memiliki wawasannya sendiri dalam menganalisis berbagai hal. Kakek juga berpikir itu hal yang baik. Mengingat situasi Treasure Island saat ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Seorang pria dan seorang jiwa tengah mengobrol dengan suara rendah. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, Wu Heng turun ke bawah dan menyapa Minnie dan yang lainnya. Lepaskan teleport untuk pergi ke Deacon's Mansion. Ketika aku membuka pintu, aroma makanan menyergapku. Si Yali menariknya untuk duduk di meja makan. Ayo, coba masakanku. Si Lagui juga berada di sisi lain, membantunya mengisi anggur. Hari berikutnya, ketika Wu Heng kembali dari tempat saudara perempuannya, dia meminta pembantunya untuk memanggil Letili untuk membicarakan perjanjian tersebut. Letili menerima perjanjian itu, ketika ia melihat diskon dalam perjanjian itu, yang lebih menguntungkan daripada diskon kamar dagang biasa. Sudut bibirnya sedikit melengkung, dan secerca kebanggaan terpancar di matanya. Berapapun diskonnya, asalkan lebih rendah dari kamar dagang lain, itu membuktikan kemampuan negosiasinya diakui, dan kantor pusat pun bisa memberi penjelasan dengan baik. Terima kasih, Pak.
Letili memegang surat perjanjian itu dengan kedua tangan dan membungkuk dengan hikmat. Saya akan segera mengirimkan surat perjanjian itu kembali ke kantor pusat konsorsium. Dan pendanaannya akan segera diatur. Wu Heng menyesap tehnya dan berkata dengan tenang. Jangan ikut campur di wilayah perikayu. Letili tersenyum dan mengangguk. Jangan khawatir. Aku akan menjelaskannya sendiri ke markas dan tidak akan memengaruhi rencanamu dengan perikayu. Baiklah. Lanjutkan saja. Wu Heng melambaikan tangannya. Letili membungkuk lagi dan berbalik untuk pergi. Sepatu hak tinggi itu mengetukkan irama renyah pada lantai marmer hingga sosok itu menghilang. Setelah pihak lainnya pergi, Wu Heng memikirkan pengaturan hari ini dan memastikan tidak ada yang salah. Dia berdiri dan berjalan ke atas. Sekembalinya ke ruang belajar, Glenda melayang di udara, membolak-balik buku. Sementara, Niang-Niang melayang di depan meja, menggerakkan pena agar berdesir di atas kertas, menulis kata-kata yang padat. Di mana Xiao Xiao dan Benny? Tanya Wu Heng. Glenda bahkan tidak melihat ke atas, dan dengan malas menunjuk ke bawah. Main game, kan? Aku dengar Xiao Xiao teriak-teriak tadi. Wu Heng berkata, panggil mereka dan pergilah ke dunia zombie nanti. Ya, Glenda menutup buku itu. Sosoknya memudar, dan dia langsung menghilang di balik lantai. Wu Heng berjalan mendekat dan duduk di samping permaisuri, melirik tulisannya. Lalu berkata sambil tersenyum, bagaimana perkembangannya? Sang ratu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya penuh dengan kebencian. Coba tebak. Saya merasa seperti pekerja kantoran yang penuh dendam. Wu Heng tertawa. Jangan tidak sabar. Luangkan waktumu. Kau tadi mendesakku untuk melakukannya cepat. Dan sekarang kau menyuruhku untuk santai saja. Sang ratu mendengus dingin dan meletakkan penanya di atas meja. Aku hanya khawatir kamu akan terlalu tertekan. Wu Heng mengangkat bahu. Permaisuri terdiam sejenak, lalu mendesah. Sudah lama sekali. Aku perlu mengingat banyak detail dengan saksama. Jangan terburu-buru. Aku akan menyelesaikannya. Wu Heng mengangguk. Baiklah, aku percaya padamu. Pada saat ini, Xiao Xiao muncul lebih dulu, diikuti oleh Glenda dan Bernie. Paman, kita mau ketemu ibu. Xiao Xiao menghampiri dengan gembira dan berbaring di bahunya. Wu Heng mengangkat alisnya. Tidak apa-apa. Lagi pula tidak ada hal penting yang harus dilakukan hari ini. Hebat, sorak Xiao Xiao. Awalnya aku tidak berencana untuk pergi. Tetapi sekarang tidak mungkin karena anakku merindukan ibunya. Ayo pergi. Ayo pergi dulu, kata Wu Heng. 4 hantu memasuki tubuh satu demi satu. Wu Heng membuka pintu dan langsung masuk. Setelah keluar dari gerbang, kami tiba di ruang pemantauan. Layar memperlihatkan zombie di dalam sel, berkeliaran di ruangan dengan gelisah. Wu Heng melepaskan hantu itu dan membawanya ke area penjara. Paman, aku sudah memeriksa dan tidak ada zombie yang mencapai level 20. Tidak perlu ke sana, kata Xiao Xiao Fei kembali. Bebaskan para tahanan. Wu Heng berjalan ke sel dan membuka teknik mansion untuk memperlihatkan pemandangan di dalamnya. 5 orang tahanan yang mengenakan jubah compang camping roboh di sudut. Jubah mereka yang semula rapi kini kotor. Mendengar suara itu, hanya 2 orang di antara mereka yang enggan mengangkat kepala. Mata mereka yang keruh menampakkan kelemahan dan ketidakmauan. Wu Heng, ketua, salah satu dari mereka berbicara dengan suara serak. Darah merembes dari bibirnya yang pecah-pecah. Kami menuntut campur tangan asosiasi. Kau tidak berhak untuk menghakimi kami. Wu Heng berkata, berita kematianmu mungkin telah menyebar kembali ke Aula Suci. Bab 992 Surat dari Luan. Dilihat dari waktunya, perubahan dramatis di kerajaan Yeko pasti sudah sampai ke telinga tahta suci. Berdasarkan pemahaman mereka sendiri, sebagian besar petinggi Vatikan meyakini bahwa jenazah para pendeta yang hilang ini telah lama menghilang. Lagi pula, dibandingkan dengan jatuhnya Paus, hidup dan matinya beberapa pelaksana tingkat rendah sungguh tidak berarti. Wu Heng melambaikan tangannya dan membuka mulut Uskup Agung. Uskup Agung itu merintih 2 kali, melebarkan matanya, dan berteriak, lepaskan aku. Wu Heng, kau tidak bisa melakukan ini. Kau adalah pemimpin asosiasi. Kau harus mematuhi. Mengaum gelombang. Sebelum dia selesai berbicara,
Raungan uskup agung bergema di koridor, dan raungan pecah satu demi satu di sel-sel di kedua sisi, bergema di seluruh sel. Di sini, pendeta yang tadinya ribut tiba-tiba terdiam, menoleh ke sekeliling dan ketakutan melihat pintu gerbang besi yang menderu kencang. Ini adalah markas percobaan Necromancer. Dia punya basis eksperimen. Para pendeta diseret secara kasar oleh para penjaga tengkorak. Sol sepatu bot mereka meninggalkan bekas berantakan di lantai beton, dan mata mereka menjadi semakin ketakutan. Merasa patah semangat, ahli nujum di depannya tidak akan pernah membiarkan orang seperti dia keluar hidup-hidup setelah melihat tempat ini. Ledakan gelombang, pintu-pintu besi ditutup satu demi satu, dan semua pendeta dikurung dalam sel secara terpisah. Siapkan makanan untuk mereka, biarkan mereka pulih semalaman, dan ubah mereka menjadi zombie besok, perintah Wu Heng kepada alkemis kerangka. Tengkorak alkimia menundukkan kepalanya tanda menerima, lalu berbalik dan pergi. Wu Heng melambaikan tangan dan berjalan keluar. Xiao Xiao melayang di bahunya, berbaring telentang, dan berkata, "Aku sudah lupa tentang orang-orang ini." Benny melanjutkan, "Kurasa kalau kita tidak membiarkan mereka keluar, mereka akan mati kelaparan di sana. Bangkitkan mereka setelah mati, lalu bunuh mereka lagi. Lagi pula, mereka semua orang jahat," kata Xiao Xiao dari samping. Sang ratu berkata, "Saya dapat melihat bahwa Xiao Xiao adalah yang paling ganas di antara kita. Bibiku ingin mengatakan bahwa akulah yang terpintar." Keluar dari area penjara, Wu Heng masuk ke dalam SUV di garasi dan berkata kepada pengemudi, "Ayo pergi ke pusat perbelanjaan pusat." Pengemudi kerangka itu menginjak pedal gas dan mesin SUV meraung keluar dari penjara. Jendela mobil setengah terbuka, cuaca telah berganti musim semi, tetapi tidak sedingin musim dingin. 4 hantu berkerumun di barisan belakang. Xiao Xiao sedang memegang ponselnya dan menjelajahi forum, sesekali tertawa kecil. 3 hantu lainnya juga berkumpul untuk mendengarkan penjelasannya tentang istilah-istilah aneh di internet tersebut. Tiba di area pusat, Wu Heng mendorong pintu kantor Li Yahong dan langsung masuk. Li Yahong duduk di belakang meja, menatap sebuah dokumen. Mendengar suara itu, dia mendongak dan berkata dengan nada menggoda, "Hei, akhirnya kamu memutuskan untuk keluar dari penjara. Kukira kamu berencana untuk tinggal di sana sampai para zombie punah." Wu Heng duduk di hadapannya, bersandar malas di sandaran kursi, dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa? Dari nada suaramu, kau terdengar seperti istri muda yang terabaikan." Li Yahong mendengus dan menutup berkas itu. "Ada yang pergi selama 10 hari atau setengah bulan tanpa kabar, dan aku bahkan tidak bisa mengeluh. Oke, ini salahku. Aku akan kembali lebih sering lain kali." Wu Heng mengganti topik. "Bagaimana kabarmu di sini akhir-akhir ini?" Ekspresi Li Yahong sedikit mereda. Secara keseluruhan, semuanya berjalan cukup lancar. Namun, ada kabar dari Qi Hancai bahwa aliansi Fajar sedang mendiskusikan penghentian proyek penelitian dan pengembangan serum. Wu Heng mengangkat alisnya. "Pengembangan serumnya dihentikan. Kenapa?" Serum adalah penawar virus zombie dan selalu menjadi arah penelitian yang paling mendapat perhatian dari pangkalan-pangkalan besar. Di saluran dunia, diskusi tentang serum tidak pernah berhenti, dan beberapa bahkan menganggapnya sebagai harapan terakhir bagi kelangsungan hidup manusia. Li Yahong berkata, "Saya tidak tahu detailnya, tetapi setelah mendengar penjelasan Qi Hancai, saya baru mengingatnya." Wu Heng mengangguk dan berkata, "Telepon Qi Hancai dan tanyakan padanya tentang situasinya." Li Yahong mengangguk dan menekan nomor itu. Tak lama kemudian, gambar Qi Hancai muncul di layar. "Ada apa?" tanya Qi Hancai. Wu Heng masuk ke layar dan bertanya, "Saya dengar penelitian dan pengembangan serum akan dihentikan." Qi Hancai tampak serius dan mengangguk. "Kami sudah mengadakan 3 pertemuan dan pada dasarnya sudah selesai." "Apa alasannya? Bukankah kita sudah membahasnya dengan baik sebelumnya?" tanya Wu Heng. Qi Hancai menghela napas dan menjelaskan, "Beberapa arah penelitian utama semuanya gagal, dan eksperimennya membutuhkan sejumlah besar instrumen dan sumber daya yang canggih. Kini setelah pangkalan-pangkalan utama pada dasarnya telah stabil dan ancaman zombie telah berkurang, aliansi tersebut percaya bahwa alih-alih terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan yang tak ada habisnya,
Lebih baik mengalihkan sumber daya ke vaksin antibodi dan pengembangan genetik. Lagi pula, saat ini jumlah peneliti ilmiah yang relevan terlalu sedikit. Wu Heng mengusap dagunya. Apakah mereka tidak takut akan wabah virus lainnya? Asal-usul virus zombie ini masih menjadi misteri. Ada yang mengatakan virus ini bocor dari laboratorium di negara besar. Ada yang menyalahkan kebangkitan virus purba akibat pemanasan global. Dan ada pula yang bahkan percaya bahwa virus ini disebabkan oleh radiasi kosmik. Namun, apapun yang terjadi, tak seorang pun bisa menjamin hal itu tidak akan terjadi lagi. Infeksi skala besar tanpa tanda-tanda. Tentu saja kami takut. Kalau tidak, kami tidak akan bergabung untuk melakukan penelitian sejak awal. Qi Hancai mengangkat bahu. Tetapi kenyataannya, belum ada kemajuan dalam penelitian. Ini adalah pilihan yang sulit. Wu Heng merenung sejenak dan berkata, saya akan mencoba meminta seseorang untuk mengembangkan serum ini. Jika berhasil, ini akan memberi kita industri inti lainnya. Qi Hancai tertegun. Pihakmu tidak apa-apa untuk mencobanya. Bagaimana jika berhasil? Kata Wu Heng sambil tersenyum. Ada ramuan detoksifikasi inti mayat sebelumnya. Dan kemudian di penjara. Kerangka alkemis melakukan eksperimen transformasi mayat pada banyak makhluk. Seharusnya tidak sulit untuk mengembangkan serum. Qi Hancai dan Li Yahong juga tercengang ketika mendengar berita itu. Tetapi mereka langsung menerimanya. Jika Wu Heng ingin melakukannya, maka dia pasti bisa melakukannya. Lagi pula, hal itu belum pernah gagal sebelumnya. Oke, menunggu kabar baikmu, kata Qi Hancai sambil tersenyum. Setelah menyelesaikan urusannya, Li Yahong tiba-tiba menyela sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Wu Heng akan menginap di sini malam ini. Apakah kamu mau ikut? Qi Hancai melirik Wu Heng dan setuju tanpa ragu. Baiklah, aku akan menyelesaikan urusanku secepat mungkin dan terbang sebelum malam ini. Li Yahong berpura-pura terkejut. Kamu benar-benar datang. Bukankah kita sudah sepakat tentang ini terakhir kali? Qi Hancai terkekeh. Jika Wu Heng bebas, kita akan pergi bersama. Li Yahong memutar matanya dan menatap Wu Heng dengan tidak senang. Lihat betapa laparnya orang-orang di rumah ini. Wu Heng merentangkan tangannya. Bisakah kau menyalahkanku untuk ini? Qi Hancai tiba-tiba teringat sesuatu dan menambahkan. Ngomong-ngomong, Wu Heng, maukah kamu melihat mutiara hitam yang dikirim dari Afrika Selatan? Mutiara itu sudah ada di sana selama lebih dari 2 bulan. Li Yahong mengerutkan kening. Mutiara hitam dari Afrika Selatan. Apa gunanya benda seperti itu di akhirat? Qi Hancai tersenyum dan tidak menjelaskan. Wu Heng berkata, tinggalkan saja. Jangan dikembalikan. Nanti mereka pikir kita tidak puas. Mutiara hitam adalah 2 wanita yang dikirim dari pangkalan Afrika Selatan. Semuanya berkulit hitam. Mereka awalnya diberikan sebagai hadiah. Tetapi Wu Heng tidak pernah terlalu memperhatikan mereka dan bahkan ingin mengirim mereka kembali. Qi Hancai mengatakan bahwa situasi di sana sedang bergejolak dan untuk menghindari kesalahpahaman, dia menempatkan mereka sementara di pangkalan Korea. Qi Hancai tersenyum dan berkata, baiklah, saya mengerti. Panggilan terputus dan kantor menjadi sunyi sesaat. Li Yahong memegang dagunya dengan satu tangan dan menatap Wu Heng. Mau makan apa malam ini? Aku akan menyuruh seseorang menyiapkannya. Wu Heng berdiri dan meregangkan badan. Terserah. Lagi pula, bukan aku yang lapar. Li Yahong memelototinya lagi dan mengangkat teleponnya untuk mengirim pesan kepada Zhao Yanqiu. Kuil yang diselimuti cahaya suci adalah kota putih bersih yang suci. Menara-menara yang menjulang tinggi menembus awan. Dan kubah-kubahnya bertatahkan daun emas. Relief di kedua sisi jalan menceritakan kisah epik para dewa. Dan setiap batu bata dan batu diukir dengan pola dan simbol gereja. Setiap penduduk yang tinggal di sini adalah umat beriman yang taat kepada Tuhan, memegang kitab suci, berdoa setiap hari dan mendedikasikan iman mereka. Jauh di dalam kuil, di sebuah rumah besar yang luas, beberapa pendeta berpakaian jubah dewa berjalan masuk perlahan. Ekspresi mereka hikmat, tangan mereka terlipat di depan dada. Langkah kakinya terhenti. Seolah-olah ia bergerak mengikuti irama tertentu. Di tengahnya dikelilingi oleh seorang wanita muda. Ia mengenakan jubah putih polos, dengan rambut pirang panjang tergerai di bahunya. Wajahnya tenang,
kecuali bulu matanya yang terkulai sedikit bergetar, menunjukkan sedikit kegugupan. Perut bagian bawahnya sedikit membuncit, memperlihatkan lekukan lembut di bawah jubah. Longgarnya, semoga cahaya suci memberkatimu dan anakmu, ujar pendeta kepala dengan lembut, dan ujung jarinya mengusap dahinya, meninggalkan bekas kemasan samar. Wanita itu tidak menjawab, tetapi mengangguk patuh dan masuk ke dalam kereta dengan bantuan para pelayan. Saat tirai jatuh, dia akhirnya mengangkat matanya dan menatap katedral yang menjulang tinggi melalui celah. Derap kaki kuda terdengar saat kereta putih bersih itu bergerak perlahan diiringi nyanyian pujian. Umat beriman di kedua sisi jalan berhenti untuk memberi hormat dan menunggu hingga kereta-kereta itu menjauh sebelum melanjutkan urusan mereka masing-masing. Di dalam katedral, Paus berdiri di bawah cahaya yang dipancarkan kaca yang dicat, memegang tongkat emas di tangannya. Yang mulia, orang itu telah dikirim ke katedral. Pendeta itu memberi hormat. Suaranya sangat pelan. Kita tinggal menunggu bahan-bahan yang kurang dikirimkan, agar kita bisa menggunakan benda ajaib itu. Paus perlahan berbalik. Matanya yang tajam seperti elang terlihat di balik bayangan. Apakah dia melakukan gerakan yang tidak biasa? Tidak, pendeta itu menggelengkan kepalanya. Sejak dia hamil, dia membaca kitab suci setiap hari dan tidak pernah mempertanyakan misinya. Bagus sekali, Paus melanjutkan. Beritahu Saidu dan minta dia menukarkan pahalanya dengan beberapa materi di asosiasi, lalu kembali untuk mempersiapkan upacara. Ya, dunia zombie. Lampu-lampu di pangkalan tampak sangat terang dalam kegelapan. Qi Hancai melangkah maju dengan sepatu bot militer tinggi. Celana panjangnya melilit kakinya yang ramping. Langkahnya rapi dan kuat. Mendorong pintu kamar tidur. Angin malam yang sejuk masuk. Lampu di ruangan itu terang benderang. Wu Heng sedang bersandar di sofa dan mengobrol dengan Li Yahong dan Zhao Yanqiu. Ada beberapa botol bir dan camilan di meja kopi. Ia juga menunggu Li Yahong datang. Sepertinya aku tidak terlambat. Qi Hancai dengan santai menggantungkan mantelnya di gantungan baju di dekat pintu, memperlihatkan sweter biru berkerah tinggi di baliknya. Li Yahong memberinya tatapan peringatan dan berkata, "Cepat mandi, saudari Zhao tidak sabar." Zhao Yanqiu tersipu dan mengulurkan tangan untuk mencubitnya pelan. Jangan terus-terusan mengatakan hal-hal aneh. Li Yahong mencondongkan tubuh ke pelukan Wu Heng dan berkata, "Apa yang perlu kita takutkan?" Wu Heng merangkul bahunya dan berkata pada Qi Hancai, "Duduklah dan minum air. Jangan sampai masuk angin." Setelah berganti pekerjaan, aku merasa sangat sehat. Qi Hancai melirik genit dan berjalan menuju kamar mandi. Aku mandi dulu. Suara air perlahan menghilang, dan panas yang meningkat mengaburkan siluet di pintu kaca. Ketika dia keluar lagi, suasana di ruangan itu telah berubah. Di atas sofa, mereka bertiga sudah terlilit bersama. Pakaian mereka berserakan di lantai. Napas mereka saling bertautan. Qi Hancai berdiri di pintu, berhenti sejenak, lalu menggigit bibir bawahnya pelan, mencondongkan tubuh ke depan dengan hati-hati, dan membenamkan dirinya dalam kehangatan ini. Pagi-pagi sekali, Wu Heng kembali ke penjara. Layar pemantauan menunjukkan kondisi beberapa sel. Pendeta yang dikirim kemarin masih terkunci di sel dan belum berubah menjadi zombie. "Xiao Xiao, panggil alkemis tengkorak," kata Wu Heng. "Roger Tat." Dia memberi hormat sedikit dan berjalan lurus melintasi lantai. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan sang alkemis kerangka masuk. "Jangan konversi dulu." Wu Heng mengeluarkan formula ramuan dari cincin luar angkasanya. "Gunakan formula ini untuk mencoba mengembangkan ramuan yang dapat melawan virus zombie." Resepnya adalah ramuan detoksifikasi nuklir rumah tangga yang disediakan oleh asosiasi. Sangat tepat digunakan untuk mengembangkan obat untuk menyembuhkan virus zombie. Mereka tentu saja tidak dapat memanfaatkannya sendiri, sehingga mereka menjualnya keluar sebagai komoditas inti dengan imbalan mineral dan emas. Biarkan basis global terus bekerja untuk dirinya sendiri. Sang alkemis tengkorak mengambil rumus itu. Api jiwa di rongga matanya yang kosong berkedip sedikit. Lalu dia membungkuk dan mundur. Glenda melayang ke sisi Wu Heng dan bertanya, "Apakah kamu berencana menggunakan para pendeta ini untuk eksperimen virus?" "Kita tidak bisa menangkap orang lain secara acak, kan?" kata Wu Heng. Glenda berkata, "Para klerus Vatikan, terutama yang setingkat uskup agung,
telah lama memiliki konstitusi fisik yang berbeda dari orang biasa. Jika kita menggunakan mereka untuk eksperimen, hasil akhirnya akan sangat tidak dapat diandalkan. Wu Heng langsung bereaksi setelah melihat buktinya. Sungguh, para pendeta ini berpangkat tinggi dan memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap berbagai kondisi abnormal. Mereka sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa di dunia ini. Data eksperimen mungkin bias. Jadi apa saranmu? Kakek berkata, di dunia manapun, penjahat tidak akan kekurangan. Akan buruk jika hanya menangkap beberapa orang dan mengirim mereka ke sini. Xiao Xiao juga mengingatkan, ada juga bandit kiamat. Aku mengobrol dengan ibuku kemarin, dan dia bilang masih banyak bandit kiamat. Wu Heng mengangguk. Apa yang kau katakan masuk akal. Menggunakan mereka untuk eksperimen bisa dianggap sebagai kontribusi bagi kemanusiaan. Ya, Xiao Xiao mengangguk setuju. Wu Heng mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Li Yahong. Ada apa? Tanya Li Yahong di telepon. Bantu aku menyaring sekelompok penjahat, kata Wu Heng terus terang. Lebih baik lagi kalau mereka yang pantas mendapatkan lebih dari sekadar kematian. Kita butuh subjek hidup untuk eksperimen kita. Li Yahong terdiam sejenak. Lalu suaranya langsung jernih, begitu. Ada cukup banyak. Kalau begitu, aku akan mengirim mereka ke penjara untukmu. Ya. Baiklah. Kirimkan saja dan berikan langsung pada Lou, kata Wu Heng. Bagus. Setelah menutup telepon, Wu Heng melihat sekilas ke layar pengawasan. Para pendeta masih meringkuk di sel mereka. Pintu terbuka dan sang alkemis tengkorak masuk. Meskipun hasil eksperimennya mungkin berbeda, mari kita gunakan dulu untuk eksperimen. Hasilnya akan tetap sama. Kembali ke Treasure Island. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Terdengar langkah kaki tergesa-gesa di tangga kayu. Xiao Xiao, yang mengendalikan boneka, bergegas turun lebih dulu, melirik ke ruang tamu, dan pergi bermain dengan Robert dan Philippa. Wu Heng mengikutinya perlahan dari belakang. Begitu sampai di aula, Minnie menghampirinya sambil membawa surat. Guru, asosiasi mengirim surat kemarin. Wu Heng mengambil surat itu. Tidak ada tanda tangan di sampulnya. Dan tidak ada tanda apapun di segel yang dapat menunjukkan asal surat itu. Ini agak kasar. Orang-orang yang bisa menulis surat untuk diri mereka sendiri biasanya tidak akan mengirimkannya kepadaku begitu saja. Sobek lilin penyegel dan buka kertas surat. Wu Heng, investigasi asosiasi tersebut terhadap kerajaan Keltik sebenarnya adalah konspirasi Vatikan. Tujuan mereka sebenarnya adalah mencuri artefak kita dan menggunakannya untuk menghidupkan kembali jasad pemimpin agama. Aku tak dapat melarikan diri, dan aku tamat. Namun Anda harus mencegat artefak tersebut sebelum mencapai sanktuari. Jika tidak, akan terlambat. Kita bukan sekutu. Tetapi setidaknya kita memiliki tujuan yang sama. Luan Randolph, pangeran kerajaan Keltik yang menantangnya segera setelah dia tiba di pulau itu. Wu Heng menatap surat di tangannya dan sedikit terkejut. Bab 993 ini benar-benar membawa bencana bagi negara dan rakyat. Tulisan tangan di kertas surat itu tidak rapi tetapi tajam, dan tintanya bahkan luntur di beberapa goresan. Seolah-olah surat itu ditulis dengan tergesa-gesa, bahkan dengan perasaan putus asa. Dilihat dari isi suratnya, keluarga kerajaan-kerajaan Keltik memiliki benda ajaib yang dapat memungkinkan hantu mendapatkan tubuh. Untuk mendapatkannya, tahta suci menggunakan asosiasi tersebut untuk mencabut seluruh keluarga kerajaan Keltik. Membunuh dengan pisau pinjaman, tentu saja, karena keluarga kerajaan Keltik dapat membuat asosiasi melakukan ini. Mereka pasti telah melakukan kejahatan yang tidak termaafkan dan tidak pantas mendapatkan simpati. Maksud surat Luan sangat jelas. Ia tahu bahwa ia telah membunuh paus dan pemimpin agama itu. Dan ia yakin ia tidak bisa berdiam diri dan menyaksikan pemimpin agama itu dibangkitkan. Namun kami telah memperoleh informasi relevan mengenai masalah ini sebelumnya. Tidak ada maksud menghalangi para pemimpin agama untuk menghidupkan kembali jenazah tersebut. Terlebih lagi, surat itu tidak memuat petunjuk apapun, juga tidak menjelaskan seperti apa rupa benda aneh itu, rute pengangkutannya, dan sebagainya. Apakah ini agar aku dapat mencegatnya di pintu kuil? Entah Luan panik dan buru-buru menulis garis besar kasar dan menyerahkannya ke asosiasi.
Atau dia ingin Wu Heng menghancurkan rencana pihak lain tanpa kembali hidup-hidup? Setelah berpikir sejenak, dia mendongak dan memanggil, "Mini, ada apa?" "Tuan." Mini yang sedang membuat teh di meja teh, berbalik dan melihat. "Panggil Glenda dan Viola," kata Wu Heng. "Oke." Mini meletakkan teh yang sudah diseduh di depannya, lalu berjalan ke pintu ruang latihan, mengatakan sesuatu di dalam, dan naik ke atas untuk memanggil Glenda. Viola mengenakan pakaian olahraga yang kerahnya basah oleh keringat. Terakhir kali, setelah Wu Heng mengatakan padanya bahwa dia akan membantunya menjadi pahlawan, dia menjadi sangat pekerja keras dan menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang pelatihan. "Tuan, apakah Anda mencari saya?" Viola memberi hormat. "Kita tidak perlu selalu bersikap sopan di rumah." Wu Heng memberi isyarat agar dia duduk dan melanjutkan. "Lihatlah surat ini dulu. Aku akan menceritakan apa yang terjadi nanti dan kita bisa membahasnya." Viola adalah penyihir tingkat 18, dan langkah selanjutnya adalah menjadikannya pahlawan. Wu Heng berencana untuk membiarkannya berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan beberapa hal. Tujuan pertama adalah untuk memperkuat rasa memilikinya terhadap Treasure Island, dan yang kedua adalah untuk membiasakan diri mendiskusikan beberapa hal penting. Viola melihat ke bawah. Glenda mengendalikan boneka itu dan berjalan turun bersama Mini, mengangguk ke arah Viola, lalu duduk di hadapan Wu Heng. Viola menyerahkan surat di tangannya kembali kepada Glenda, yang terakhir mengambil surat itu, membacanya dengan cepat, lalu berkata, "Luan, pangeran yang menantangmu dan gagal." "Ya, itu dia," jawab Wu Heng. Ingatan Glenda tentang nama orang jelas lebih baik daripada ingatannya sendiri. Ketika Lilith menyebut Luan sebelumnya, dia tidak mengingatnya. Surat itu diletakkan kembali di atas meja, dan Granger melanjutkan. "Jadi, mungkinkah pemimpin agama itu telah dibangkitkan?" Wu Heng bersandar di kursinya dan berkata, "Ada dua kemungkinan. Pertama, sebelum Luan meninggal, dia ingin menyeret Vatikan bersamanya. Jadi dia sengaja membocorkan berita ini kepada kita untuk menimbulkan masalah bagi Vatikan. Kedua, surat ini sendiri adalah jebakan. Vatikan ingin memancing kita bertindak agar mereka bisa menuduh kita melanggar aturan." Granda terdiam sejenak, lalu berkata, "Kemungkinan kedua itu kecil kemungkinannya. Apa gunanya membuktikan kesalahan kita? Kita hanya punya satu pahlawan tersisa, dan mereka masih berani melancarkan perang suci. Lagi pula, penutupan kerajaan Keltik adalah fakta. Dan jika kita menghubungkan titik-titiknya, itu cukup masuk akal." Wu Heng menyipitkan matanya sedikit. "Jadi, ada kemungkinan besar pemimpin agama itu akan dibangkitkan. Kurasa tidak perlu terlalu khawatir. Kebangkitan bukan berarti kekuatan kembali. Jika dia benar-benar hidup kembali, dia hanya akan menjadi cangkang kosong. Dia bahkan mungkin menjadi penunjuk jalan kita," kata Granda. Wu Heng mengerti maksudnya. Ia ingin Wu Heng bereksperimen dengan efek benda aneh itu. Mungkin itu bisa bermanfaat baginya. Viola yang berdiri di samping tetap diam, mendengarkan percakapan mereka. "Saya hampir mengerti keseluruhannya," ia berkata dengan lembut. "Saya dari kerajaan Keltik. Saya pernah mendengar beberapa rumor tentang hal aneh ini. Itu rumor yang sudah sangat lama." Satu orang laki-laki dan satu jiwa berbalik dan melihat ke atas. Viola melanjutkan, "Artefak aneh ini sudah lama beredar di kerajaan Keltik. Konon, orang tua atau yang sekarat dapat menanamkan jiwa dan ingatannya ke dalam tubuh wanita hamil dan melahirkan janin itu lagi." Wu Heng dan Glenda keduanya tercengang. "Saya tidak pernah menyangka pihak lain akan dibangkitkan dalam bentuk janin. Dengan kata lain, dia harus dilahirkan kembali?" tanya Wu Heng. Viola berkata, "Yang kukatakan hanyalah rumor yang kudengar. Sulit untuk mengatakan apakah itu benar atau tidak, atau apakah itu barang langka." Glenda pun membalas, "Kalau dia terlahir kembali, ancamannya akan berkurang lagi bagi kita. Saat dia dewasa dan mencapai status pahlawan, kau pasti sudah melewati tahap pahlawan." Mata Viola menyipit, dan dia melirik Wu Heng dari sudut matanya. "Jantungku mulai berdetak kencang. Apakah kamu masih bisa menembus sang pahlawan? Ahli nujum yang menandatangani kontrak denganku punya ambisi besar." Wu Heng merasa ini masuk akal.
Jadi ia mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Berdasarkan pemahamannya tentang ilmu nekromansi, tubuh asli pemimpin agama tersebut telah lama terkikis oleh mayat hidup dan tidak mungkin digunakan. Awalnya aku berpikir bahwa pihak lain akan bangkit dan secara paksa menempati tubuh lain. Tetapi sekarang Viola mengatakan bahwa kemungkinan besar dia juga akan dilahirkan kembali. Lagi pula, efek dari benda aneh semuanya aneh dan bahkan agak sulit diterima. Granda tiba-tiba terkekeh. Kalau dipikir-pikir, gereja ternyata tidak sekejam itu. Setidaknya mereka masih berpikir untuk membangkitkan pemimpin agama itu. Wu Heng berkata, saya rasa dia hanya takut akan mengalami situasi yang sama suatu hari nanti. Jadi dia mengumpulkan barang-barang langka terlebih dahulu untuk bersiap menghadapi hari-hari sulit. Masuk akal, Glenda setuju. Lalu mengganti topik. Ngomong-ngomong, kemajuan di pihak ratu masih terlalu lambat. Wu Heng menggelengkan kepalanya. Mau bagaimana lagi? Setelah ribuan tahun, menulis saja sudah sulit. Benar, kata Glenda tenang. Aku hanya khawatir Vatikan sedang merencanakan sesuatu. Kurasa mereka terlalu pendiam akhir-akhir ini. Tidak seperti biasanya. Stasiun radio dan Lilith mengawasi tahta suci. Jika ada tindakan, kami akan tahu sebelumnya, kata Wu Heng. Glenda mengangguk. Ada lagi? Tidak. Aku mau baca. Tidak apa-apa. Glenda berjalan menuju halaman. Dan Viola juga membungkuk dan berdiri untuk pergi. Wu Heng duduk di sofa, masih melihat surat itu. Tiba-tiba terlintas di pikiranku. Ketika Luan datang ke pulau untuk menantangku, Silagui memperkenalkan kerajaan Keltik kepadaku. Suksesi raja-raja di sana agak istimewa. Satu generasi raja biasa-biasa saja, sementara generasi berikutnya sangat menonjol di masa kecil. Saat itu, Silagui juga mengatakan bahwa ini adalah kutukan bagi keluarga kerajaan mereka. Cangkir teh berhenti di bibirnya, dan pupil mata Wu Heng sedikit menyusut. Jadi begitu, yang disebut generasi luar biasa, mengacu pada para raja terdahulu yang menggunakan benda-benda langka untuk bereinkarnasi terus-menerus. Para pewaris yang biasa-biasa saja hanyalah boneka yang digunakan untuk mempertahankan masa transisi. Para menteri akan dengan senang hati menunggu kedatangan putra takdir, sementara raja yang biasa-biasa saja tidak akan mampu berubah dan tidak berani mengambil risiko. Sebuah siklus yang sempurna. Jadi, Luan adalah raja yang bereinkarnasi. Bisik Wu Heng pada dirinya sendiri. Tidak mengherankan jika seorang penyihir dapat menampilkan keterampilan pedang yang hampir tingkat tinggi dalam pertempuran. Itu hanyalah pengalaman yang dikumpulkan selama beberapa kehidupan. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan meletakkan cangkir tehnya. Jika Luan selalu bereinkarnasi dalam garis keturunan kerajaan, menggunakan menantu perempuan saya untuk melahirkan diri saya sendiri. Sial. Sangat bejat. Wu Heng berhenti memikirkan masalah ini dan hanya lebih fokus pada tindakan tahta suci. Sore, sinar matahari masuk ke ruang tamu melalui tirai kaca. Wu Heng duduk di dekat jendela. Wajah Brittany, Ratu Kerajaan Yeko, terpantul di ponselnya di atas meja kayu di depannya. Mantan putri kelima ini tidak lagi memiliki kemudahan seperti sebelumnya. Dia mengenakan mahkota yang ditenun dengan benang perak. Wajahnya tenang dan anggun, dan alisnya memancarkan keagungan yang tidak sesuai dengan usianya. Suster Wenmanta dan saya telah mencapai kesepakatan, kata Brittany lembut. Dengan benteng Set sebagai batas wilayah, wilayah selatan akan dikembalikan kepada kerajaan Yeko, dan wilayah utara akan menjadi milik kota Rentam. Ini tidak hanya akan mengokohkan pencapaian politik saya, tetapi juga memastikan Suster Wenmanta mendapatkan kemenangan yang pantas diterimanya. Saya akan memberikan kompensasi kepada Suster Wenmanta atas wilayah yang diserahkan. Wu Heng mengangguk. Titik pemisah ini dipilih dengan baik. Secara historis, benteng Setet merupakan perbatasan antara kedua belah pihak. Dahulu, kerajaan Yeko mengandalkan kekuatannya untuk memperluas wilayah benteng. Kini, karena kota Rentam sudah kuat, menjadikan lokasi ini sebagai perbatasan merupakan rencana yang baik dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Diskusikan saja. Wu Heng tersenyum seperti pembawa damai. Mari kita bekerja sama lebih erat lagi di masa depan. Kita semua sekarang keluarga. Brittany terkekeh dan meliriknya.
Jangan khawatir, Tuan, kata guru, membuat Wu Heng merasa lembut di dalam hatinya. Kamu seorang ratu. Apa kamu tidak takut orang lain mendengar lelukonmu? Aku tidak takut meskipun tidak ada orang di sekitar. Brittany mengangkat kepalanya, seolah-olah dia telah kembali menjadi gadis kecil itu. Wah, semua kekuatan ratu digunakan di sini. Wu Heng melanjutkan. Apakah Vatikan menimbulkan masalah bagimu? Belum. Brittany memilin rambutnya dengan ujung jarinya. Nadanya tenang. Saya tidak menutup semua gereja secara langsung. Saya hanya menambah jumlah gereja Lingqi. Setelah semua gereja dibangun, saya akan melihat perkembangan situasinya dan mengambil langkah selanjutnya. Tahta suci akhir-akhir ini sibuk dengan urusan kerajaan Celtic, lanjut Wu Heng. Dan keluarga kerajaan di sana merasa terharu dengan hubungan tersebut. Pupil mata Brittany tiba-tiba mengecil. Jelas dia belum menerima informasi ini. Jari-jarinya yang ramping tanpa sadar mencengkeram ujung roknya. Dan dia tiba-tiba menyadari bahwa jika dia mengikuti rencana Vatikan dan terus memerangi kota Lentam, hasilnya akan sama saja. Karena apa? Tanya Brittany. Asosiasi itu pasti telah menemukan bukti kejahatan keluarga kerajaan. Mereka tidak bisa begitu saja mengganti seluruh anggota keluarga kerajaan. Wu Heng terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Tapi ini juga karena Vatikan. Mereka telah jatuh cinta pada benda langka milik keluarga kerajaan. Baiklah, aku mengerti. Suara Brittany sedikit bergetar. Wu Heng mengangguk. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Ya, Tuan. Keduanya mengobrol sebentar dan kemudian menutup telepon. Wu Heng juga berdiri dan berjalan ke ruang pelatihan, yang disebut kerangka, dan berlatih dengan tombak. 2 hari kemudian, Wu Heng sedang duduk di ruang tamu sambil membaca buku ketika terdengar ketukan di pintu halaman. Minnie berlari kecil untuk memeriksa, membuka pintu, mengobrol sebentar dengan seseorang di luar, lalu berjalan kembali dengan cepat. Tuan, boneka kiriman asosiasi sudah sampai. Dan ada surat. Minnie melambaikan tangannya, dan 5 wadah kayu tertata rapi di ruang terbuka di depannya. 3 peti mati kayu berukuran standar, 1 peti mati berukuran sedikit lebih kecil, dan sebuah kotak kayu datar. Wu Heng berkata, panggil Xiao Xiao dan yang lainnya. Begitu pula permaisuri. Baiklah, Minnie berbalik dan naik ke atas dengan langkah ringan. Wu Heng mengambil surat itu, merobek amplopnya dan melihatnya. Ditulis oleh seorang dalang, dan isinya ringkas dan jelas. Intinya adalah boneka yang disesuaikan sudah selesai. Dan kotak kayu tambahan berisi ekor rubah dari klan rubah. Saya berharap Wu Heng dan pengguna merasa puas. Publisitas surat kabar tetap sama, dan kami menantikan kerjasama kami berikutnya. Setelah membacanya, dia meletakkan surat itu, dan 4 hantu menembus langit-langit dan melayang turun. Sang permaisuri melayang di depan. Frekuensi kilatan api jiwanya meningkat secara signifikan, dan matanya menyapu ke arah kotak kayu di depannya. Matanya penuh dengan antisipasi. Di antara hantu-hantu di rumah itu, dialah satu-satunya yang tidak punya boneka. Saya agak iri, Paman, ini boneka baru. Ya, Xiao Xiao masuk ke dalam kotak kayu dan dengan bersemangat memeriksa setiap boneka. Tiba-tiba, ia menunjuk kotak kayu datar itu dan berseru, "Wow, ini ekor bibiku juga dibuat." Dari arah halaman dan ruang pelatihan, para pembantu di rumah itu pun ikut mendekat, menunggu dengan rasa ingin tahu untuk membuka kotak-kotak itu. Buka dan lihatlah. Wu Heng memberi isyarat. Xiao Xiao segera melambaikan tangan kepada penjaga kerangka di pintu. Kemari dan bantu kami membukanya. Terima kasih. Kerangka itu melangkah mendekat dan membuka peti mati satu demi satu. Ini, Glenda, dan Benny tidak sabar untuk memiliki tubuh baru dan duduk dari peti mati. Berbeda dengan badannya yang berwarna putih gading sebelumnya, kali ini bonekanya berwarna abu-abu besi gelap seluruhnya, dengan kilau metalik di permukaannya, dan tidak ada kelesuan mekanis dalam gerakannya. Seorang dalang level 19, keterampilannya memang sempurna. Robot, seru Xiao Xiao sambil menggerakkan pergelangan tangannya. Wu Heng menoleh ke permaisuri dan berkata, "Mengapa kau tidak mencobanya juga?" Setelah boneka ini merasuki seseorang,
ia akan merekam pengguna pertama dan tidak ada hantu lain yang bisa menggunakannya. Sosok permaisuri tetap mempertahankan latar belakang putih gading aslinya dan diukir dengan indah dan anggun. Dengan suara, yang lembut, jiwa pun memasuki boneka itu. Lalu, seorang wanita cantik berpakaian istana duduk dari peti mati. Rambutnya diikat tinggi, jepit rambut mutiaranya berkibar pelan, dan roknya disulam dengan pola-pola rumit yang tersebar, membuatnya tampak anggun dan cantik, seperti selir kesayangan yang keluar dari lukisan kuno. Gaya dan pola pakaiannya lebih seperti perpaduan dinasti Sang dan dunia lain. Bagaimana? Sang ratu menatap dirinya sendiri, dengan nada gugup yang jarang terdengar. Wu Heng mengelus dagunya dan berseru tulus, indah sekali. Pantas saja mereka bilang kau bencana bagi negara dan rakyat. Kau, wajah ratu langsung memerah, dan dia mengepalkan tangannya seolah hendak memukul. Bibi, bagaimana caramu memakai ekormu? Xiao Xiao datang sambil memegang kotak kayu pipi, yang tingginya lebih tinggi darinya. Kekuatan tubuh boneka baru itu memang telah ditingkatkan. Dengan bunyi gedebuk, kotak kayu itu jatuh lagi ke tanah. Anehnya, ia memainkan 9 ekor rubah berbulu di dalamnya. Sang ratu berbalik dan menyentuh punggung bawahnya. Aku tidak tahu. Sekelompok hantu dan pelayan segera berkumpul untuk menyelidiki. Wu Heng menyilangkan tangan dan menyaksikannya. Dengan bunyi klik pelan, 9 ekor rubah tiba-tiba menyebar seperti burung merak yang membentangkan ekornya. Wow, seluruh ruang tamu langsung dipenuhi suara seruan. Markas Besar Asosiasi. Pertemuan para pemimpin. 5 sosok duduk diam di samping meja bundar kayu ek tua yang berat. Pemimpin agama, Saidu, perlahan mengangkat tangan boneka itu dan berkata, saya mengumpulkan kalian semua di sini hari ini untuk mengumumkan keputusan tahta suci. Udara di sekitar meja bundar tiba-tiba membeku. Sebentar lagi akan ada pemimpin agama baru yang menggantikanku. Saidu mengangkat kepalanya. Lagi pula, aku tidak pantas menduduki posisi ini sekarang. Seseorang dapat mendengar nada kehilangan dan keengganan, membuat orang lain mendesah sedikit. Seorang pemimpin akan berakhir seperti ini. Bab 994 Proyek Tungku Api. Terjadi keheningan sejenak di ruang konferensi. Pemimpin agama Saidu duduk tegak di atas kursi. Jubah mewahnya, simbol otoritas ilahi, tergantung longgar di tubuhnya yang kurus. Pemimpin agama yang dulu agung dan berkuasa, kini hanya dapat memiliki boneka. Asosiasi masih mencari cara untuk memulihkan tubuh sucimu. Pedang keadilan, Hadarai, memecah keheningan, mengetuk meja dengan ujung jarinya. Kau bisa mempertahankan posisimu untuk sementara. Kelima pemimpin yang berkuasa melanjutkan sistem tim beranggotakan 5 orang yang berlaku saat asosiasi tersebut didirikan. Meski tak ada lagi yang perlu diambil risiko, rasa kebersamaan yang tersirat masih ada di antara mereka. Terima kasih atas kebaikan Anda. Saidu menggelengkan kepalanya perlahan. Tahta suci sudah membuat keputusan. Lagi pula, dia berhenti sejenak lalu berkata, saya harus kembali dan beristirahat. Beberapa pemimpin yang hadir mendesah serempak. Pemimpin masyarakat Hongwen mengangkat kacamatanya dan bertanya, kapan penerusnya akan tiba? Dalam waktu 5 hari, Hadarai lalu bertanya, bagaimana dengan levelnya? Posisi pemimpin harus dipegang oleh pahlawan level 20. Jika tidak, dia tidak akan disebut pemimpin. Saidu mengangguk sedikit, menunjukkan tidak ada masalah. Mata Lilith menyipit. Ada pahlawan. Apa yang terjadi dengan Vatikan? Para pahlawan bermunculan satu demi satu. Ketika dia tiba, serah terima normal akan dilakukan, kata Hadarai. Baik, pemimpin agama itu perlahan berdiri. Gerakannya agak kaku di balik jubahnya. Saya akan menukar pahala saya dengan beberapa materi. Ini permintaan terakhir saya. Asosiasi tidak akan memperlakukan anggota manapun secara tidak adil, kata Hadarai dengan nada lembut. Ketika pemimpin agama itu menghilang di luar pintu, ruang konferensi kembali sunyi. Pemimpin masyarakat Hongwen mengambil cangkir teh porselen tulang dan menyesapnya. Saidu sendiri mungkin tidak menyangka akan pergi seperti ini. Tidak seperti kepala suku lain yang berganti-ganti. Saidu adalah kepala agama yang dipilih kembali. Namun sekarang telah digantikan dengan cara ini. Lilith mencibir. Gereja semakin paranoid.
Mereka hanya akan menahan diri jika menderita sedikit kerugian. Bahkan tanpa bukti kuat, dia sudah menyalahkan Vatikan atas pembebasan orang-orang buangan itu. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan tahta suci semakin sulit diperkirakan, dia pasti sudah menentangnya sejak lama. Pemimpin, kurcaci itu tiba-tiba mengelus jenggotnya dan bertanya, berapa banyak pahlawan yang dimiliki gereja? Orang kerdil yang jujur selalu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan lugas yang sulit ditanyakan orang lain. Hadarai menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Sistem promosi gereja berbeda dengan kita. Pemimpin masyarakat Hongwen merenung. Mereka mungkin punya metode khusus untuk promosi pahlawan. Kita kesampingkan urusan Vatikan dulu. Hadarai memandang sekeliling kelompok itu. Jangan sebarkan berita pengunduran diri Saidu. Untuk menghindari komplikasi. Ketiganya mengangkat alis mereka pada saat yang sama. Sebab, mereka takut Wu Heng mengetahui berita itu dan membunuhnya di tengah jalan. Lagi pula, semua orang percaya bahwa ia berani berbuat demikian dan mempunyai kemampuan untuk berbuat demikian. Ya, jawab ketiganya. Pertemuan berakhir dan mereka bertiga keluar dari ruang pertemuan. Peri kayu, Dewan Tetua. Di ruang konferensi yang dipenuhi suasana alami, 6 kursi cantik yang diukir dengan pola tanaman merambat mengelilingi meja bundar kayu di tengah. Kursi kelima kosong. Sementara Sanara duduk di kursi keenam. Jubah hijau zamrudnya yang disulam dengan benang emas melengkapi rambut sebahu abu-abu birunya. Sesuai kesepakatan, 20 gereja telah selesai dibangun. Tetua di kursi kedua berbicara dengan lembut. Lengannya bertumpu pada sandaran tangan di kedua sisi. Posturnya tegak. Anda dapat memberitahu Ketua Wu Heng sekarang. Sanara tersenyum sopan. Tentu saja. Kepala Wu Heng juga secara khusus menginstruksikan saya untuk menyampaikan rasa terima kasih saya kepada kalian semua. Para tetua saling bertukar pandang. Mereka sepakat untuk mendirikan gereja Lingqi. Di satu sisi karena mereka menghargai tingkat pertumbuhan dan kekuatan Wu Heng yang luar biasa. Dan di sisi lain untuk menjaga hubungan perdagangan dengan Treasure Island. Sejak kerjasama dimulai, getah peri kayu, yang dulunya diabaikan, telah menjadi komoditas yang laku, dan situasi keuangan seluruh ras telah membaik secara signifikan. Kami senang mendukung Ketua Wu Heng dan pengembangan Pulau Harta Karun. Tetua kedua berbicara lagi. Nadanya lembut namun ragu-ragu. Sanara, yang masih tersenyum, tiba-tiba mengganti topik. Sebenarnya, aku baru saja akan mengusulkan pembangunan gereja pencerahan spiritual di setiap kota setingkat kota kecil di seluruh peri kayu. Dengan dukungan penuh dari kepala suku Wu Heng. Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan. Kepala Wu Heng juga berjanji untuk sepenuhnya mendukung peri kayu. Ruang konferensi menjadi hening sejenak. Semua tetua, termasuk para pengawal di sekitar, memperlihatkan ekspresi terkejut. Hal ini sama saja dengan bersaing secara terbuka dengan tahta suci demi iman, yang terlalu berisiko. Penatua keempat, bagaimana menurutmu? Tetua utama akhirnya berbicara. Penatua di kursi keempat terbatuk ringan. Risikonya terlalu besar. Penjelasan kami kepada Vatikan adalah bahwa kami memenuhi perjanjian lama dengan Treasure Island. Jika kami sepenuhnya mempromosikan kultus pencerahan spiritual, kami tidak akan bisa menjelaskannya kepada Vatikan sama sekali. Gereja mungkin tak berani menyentuh Pulau Harta Karun, tapi kami peri kayu punya wilayah yang luas, kata tetua ketiga segera. Gangguan sekecil apapun bisa menimbulkan keresahan. Penatua kedua menyimpulkan, mari kita ambil pendekatan jangka panjang terhadap masalah ini. Sanara menatap tetua agung dan menyadari bahwa ia tidak mengungkapkan pendapatnya. Ia tetap tersenyum dan berkata, kekhawatiran para tetua memang beralasan. Aku hanya berharap dapat mempererat hubungan antara peri kayu dan Wu Heng. Tunggu dan lihat saja sebentar, kata tetua kedua. Sanara mengganti topik lagi. Ngomong-ngomong, aku mendengar kabar dari Wu Heng yang mungkin akan memengaruhi kepentingan bisnis kita. Perhatian semua orang langsung tertuju pada mereka. Konsorsium Lambang Ular akan bekerja sama dengan Treasure Island untuk membeli semua produk terlaris dan menjualnya di berbagai lokasi. Tetua ketiga tiba-tiba duduk tegak. Bukankah ini akan mencuri semua bisnis dari semua kamar dagang? Sanara menambahkan. Dan harga pembelian mereka sangat kompetitif, sehingga menyulitkan kamar dagang lain untuk bersaing.
Tetua Agung pertama menoleh, sambil mengelus tongkat kerajaan di tangannya. Sanala, kaulah yang paling berwawasan dalam bisnis. Ada saran. Sanara berpura-pura berpikir sejenak. Aku bisa bernegosiasi dengan Wu Heng atas nama peri kayu. Tapi aku butuh pengaruh. Sang sesepuh merenung dan berkata, kalau begitu bangunlah 20 gereja-gereja Lingki lagi. 50 kursi. 20 kursi tidaklah cukup tulus. Tidak, sang tetua agung menggelengkan kepalanya. Uskup Agung Tahta Suci sudah berkali-kali protes. Jumlah maksimalnya 30. Kita bisa menambahnya nanti kalau ada kesempatan. Baiklah. Saya akan berusaha sebaik mungkin agar bisnis konsorsium tidak memengaruhi kita. Sanara pun setuju. Beberapa rincian perdagangan dibahas pada paruh kedua pertemuan. Sebelum pertemuan berakhir, tetua ketiga tiba-tiba tertawa dan berkata, Sanala, bagaimana kalau kita minta tetua pertama untuk maju dan memfasilitasi pernikahanmu dengan Wu Heng? Pipi Sanara sedikit memerah, tetapi ia segera menenangkan diri. Kalau sebelum dia jadi pahlawan, itu tidak akan jadi masalah. Tapi sekarang, terlalu berhati-hati itu tidak baik. Lalu dia tersenyum manis. Tapi jangan khawatir, hubungan kita sangat kuat. Beberapa tetua mendesah dalam hati. Merekalah yang menghentikan hubungan itu sejak awal. Dan sekarang sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Asalkan kamu bahagia, kata si tetua dengan lembut. Treasure Island, ruang tamu. 9 ekor rubah boneka niang-niang terbentang di belakangnya. Dan setiap ekor bergoyang lembut mengikuti gerakannya. Memantul di bawah sinar matahari bagaikan kain satin perak yang mengalir. Dibandingkan dengan wayang-wayang sebelumnya, karya ini jelas merupakan karya dalang yang paling mengagumkan. Wow, ekornya benar-benar bisa bergerak sendiri. Seru Xiao Xiao. Lalu bergegas menghampiri Wu Heng, memeluk lengannya, dan mengguncangnya. Paman, aku juga mau yang bisa bergerak. Tulis surat untuk dalang. Wu Heng tertawa. Kau bukan manusia rubah. Untuk apa kau butuh ekor? 9 ekor rubah memang cantik dan menarik perhatian, tetapi kepraktisannya patut dipertanyakan. Dengan ekor yang begitu besar dan halus, tidak hanya akan menarik perhatian orang saat Anda keluar, Anda bahkan mungkin tidak bisa masuk ke dalam kereta kuda. Kelihatannya bagus sekali. Mata gadis kecil itu berbinar-binar. Lalu ia mengganti topik. Tapi aku tidak mau ekor rubah. Aku mau kaki laba-laba seperti yang ada di punggung Spiderman, yang bisa memanjat dinding. Para pelayan di dekatnya semua menoleh. Saya ingin kaki laba-laba. Sirkuit otak si kecil sungguh istimewa. Wu Heng berpikir sejenak, lalu menoleh ke Glenda dan berkata, tulis surat lagi kepada dalang. Cantumkan semua fitur baru yang kau inginkan, dan minta dia membuatkan lagi. Glenda memutar matanya. Itu janji. Manjakan saja dia. Sedikit gelombang. Xiao Xiao memeluk lengan Wu Heng dan menjulurkan lidahnya ke arah mereka. Setelah menguji kebaruan ekor rubah, boneka Glenda ini, dan Bernie mulai menguji kinerja tempur tubuh baru mereka. Tubuhnya yang berwarna abu-abu besi memperlihatkan kelenturan dan kekuatan yang luar biasa. Dan gerakannya luwes dan halus. Sama sekali berbeda dengan boneka berwarna putih gading yang awalnya hanya untuk dilihat. Sang ratu berdiri di pinggir lapangan dengan 9 ekor berbulu halus, dan tidak berniat untuk berpartisipasi. Menurutnya, dia bukan petarung jarak dekat semasa hidupnya. Jadi dia tidak perlu menghunus pedang dan senjata api. Wu Heng menghampirinya dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, hai manusia rubah. Apakah kalian biasanya keluar dengan ekor yang dibesar-besarkan seperti itu? Di wilayah orang-orang rubah, ada ekor di mana-mana di jalanan. Apa yang aneh tentang itu? Sang ratu meliriknya. Benar, ekor rubah yang tampaknya langka bagi manusia itu sebenarnya hanyalah perlengkapan standar bagi manusia rubah. Tapi bukankah kau hidup di dunia kami? Wu Heng merujuk pada masanya sebagai permaisuri dinasti Shang. Apakah kau juga pergi ke istana dengan ekor di atas kepalamu saat itu? Sang ratu berkata tanpa mengalihkan pandangannya. Kami adalah klan rubah langit. Tentu saja kami bisa menyembunyikan ekor kami dalam wujud asli kami. Wu Heng melirik ekornya. Lalu berkata dengan sedih. Ini boneka. Aku sedang membicarakan manusia rubah. Aku tahu. Aku hanya penasaran. Wu Heng melanjutkan. Tapi cara ini juga cukup keren. Lain kali,
Mintalah dalang untuk membuatkanmu boneka tempur. Lalu kau bisa pergi menangkap penjahat buronan untuk mendapatkan uang guna menghidupi keluargamu. Sang ratu mendengus dingin, merasa bahwa dirinya dan Xiao Xiao sedang tidak waras. Berbalik dan berjalan ke atas, dia berkata, aku harus menulis teknik pemurnian tubuh. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Wu Heng tersenyum dan memperhatikannya pergi. Setelah sosok itu menghilang, suara berlari kecil dan tawa tertahan pun terdengar. Hantu perempuan memang mudah dibujuk, gumam Wu Heng. Pada saat ini, telepon seluler berdering. Setelah Wu Heng menjawab panggilan, suara Sanara terdengar dari ujung sana. Pertemuan para tetua sudah selesai. Keduanya beralih ke panggilan video. Bagaimana dampaknya? Canda Wu Heng. Apakah tetua ke-6 kita mengusulkan rencana reformasi yang menggemparkan di pertemuan itu? Rencana reformasi apa yang bisa kubuat? Gerutu Sanela dengan nada kesal. Yang penting kita bicarakan adalah mendirikan gereja untukmu. Wu Heng tersenyum dan hendak berbicara ketika Xiao Xiao mengendalikan boneka itu dan berlari melewati kamera, meninggalkan bibi Sanela. Yang jelas, dalam sekejap mata, ia lenyap tanpa jejak. Dia menyapa dengan cepat, tidak peduli apakah lawan bicaranya melihat siapa yang sedang berbicara atau tidak. Xiao Xiao, aku akan membawakanmu hadiah saat aku kembali, kata Sanara sambil tersenyum. Wu Heng mengingatkan, orang itu pergi dan tidak mendengarnya. Baiklah, apa kata Dewan Tetua? Tanya Wu Heng langsung. Suara Sanara semakin pelan. Dewan Tetua setuju untuk menambah 30 gereja lagi. Tetapi mereka mengharuskan konsorsium lambang ular untuk menjual barang-barang Pulau Harta Karun dan menghindari tanah peri kayu. Jangan khawatir tentang masalah ini. Aku sudah membicarakannya dengan kelompok lambang ular. Peri kayu tidak akan ikut campur, kata Wu Heng. Yah, itu yang terbaik. Tujuanku adalah mendirikan gereja-gereja pencerahan spiritual di semua kota di atas tingkat kota di seluruh perihutan. Saat ini, sepertinya itu akan memakan waktu, kata Sanara. Wu Heng berpikir serius. Apa saja kekhawatiran mereka? Yang menjadi perhatian tentu saja Vatikan. Sanara mendesah. Gereja Presbiterian sudah menghadapi banyak protes dari Uskup Agung Vatikan. Protesnya tidak terlalu kentara. 30 gereja saja sudah batasnya. Wu Heng memahami kesulitannya. Sanara terjebak di antara para perihutan dan dirinya sendiri. Harus memperjuangkan kepentingannya tanpa menghancurkan hubungan antara kedua pihak. Dia berkata dengan lembut. Lakukan saja yang terbaik dan jangan terlalu menekan diri sendiri. Sekalipun kita tidak bisa mencapai kesepakatan, kita tidak akan terburu-buru. Jangan merusak hubungan ini. Dia harus memberitahu Sanara bahwa Treasure Island tidak akan menggunakan kekerasan untuk memaksa para perihutan tunduk seperti yang dilakukan Tahta Suci. Sanela tampak lega, dan suaranya melembut. Aku tahu, aku akan kembali beberapa hari lagi. Tunggu aku di rumah. Baiklah, mereka berdua menutup telepon. Saat senja mulai turun, Pulau Harta Karun di luar jendela diselimuti keheningan. Setelah Wu Heng dan para pembantu selesai makan malam, mereka kembali ke kamar tidur mereka. Selama Sanara pergi, Mini dan pembantu lainnya selalu bergantian menemaninya diam-diam. Hari ini adalah harinya Anet. Ia hanya merapikan tempat tidurnya, mematikan lampu lebih awal, dan tertidur lelap di pelukan tuannya. Keesokan harinya, dunia zombie. Wu Heng naik pesawat ke pabrik militer Yangtong. Setelah memasuki area pabrik, Wu Heng berjalan ke ruang konferensi dan memanggil Gao Rongfa. Saya di ruang konferensi. Dimengerti, aku akan segera ke sana, jawab Gao Rong tegas. Kurang dari 5 menit kemudian, terdengar ketukan di pintu. Gao Rong masuk bersama seorang pria Rusia jangkung. Kadyrov, ilmuwan top yang diselamatkan dari Rusia oleh Wu Heng. Senjata elektromagnetik diperoleh dari mereka. Dia sekarang menjadi penanggung jawab utama proyek penelitian dan pengembangan tenaga listrik pabrik militer. Pemimpin, kedua pria itu memberi hormat bersamaan. Bahasa Mandarin Kadyrov terdengar canggung, tetapi nadanya penuh hormat. Duduklah. Wu Heng mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. Gao Rong dan Kadyrov duduk di kursi berhadapan satu sama lain dan bertukar pandang. Gao Rong mengangguk pelan. Tuan Kadyrov, silakan melapor dulu. Kadyrov membuka tabletnya, mengeluarkan serangkaian bagan data,
dan berkata dengan tenang, "Kapten, proyek pembangkit listrik tungku api telah menyelesaikan semua pengujian desain dan pemasangan, dan dapat diadaptasi ke berbagai platform kendaraan." Bab 995 Bom Kebaikan. Wu Heng telah mengatur penelitian dan pengembangan teknologi flame furnace dan teknologi modern sejak lama. Di dunia Sanghu, tim penelitian ilmiah Rusia yang dipimpin oleh Kadyrov bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan. Sementara di dunia lain, mekanik Hugui tingkat 18, Kostas yang bertanggung jawab. Namun, masinis ini sibuk membangun pembangkit listrik di berbagai tempat dan hampir tidak punya waktu untuk mengerjakan proyek penelitian dan pengembangan. Untungnya, ada kemajuan di dunia zombie juga. Jari-jari Kadyrov meluncur di atas tablet, menarik serangkaian gambar teknik dan video uji yang rumit. Dalam gambar, perangkat tungku miniatur beroperasi secara efisien di laboratorium. Panas yang dihasilkan dalam tungku diubah menjadi keluaran listrik yang stabil melalui sistem konduksi yang canggih. Berdasarkan data uji, efisiensi konversi energi sistem ini mencapai 87%. Jauh melampaui mesin bahan bakar konvensional, ujar Kadyrov dengan antusiasme yang tak terkendali. Dan sistem ini dapat diadaptasi dengan sempurna untuk kereta api, mobil, dan bahkan kapal kargo yang sudah ada. Tungku api adalah bangunan ajaib yang dibawa kembali dari dunia lain. Bangunan ini tidak hanya mengatasi masalah kekurangan daya di pangkalan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup para penyintas di pangkalan. Bagi perangkat modern dan kebiasaan hidup masyarakat, ada atau tidaknya listrik sangatlah krusial. Setelah listrik pulih, pabrik memiliki pasokan energi yang stabil dan mampu melanjutkan operasinya, membuat musim dingin tidak terlalu berat lagi. Apa efek aplikasi sebenarnya? Tanya Wu Heng. Gao Rong mengambil alih topik tersebut. Kami telah melakukan beberapa uji coba kendaraan darat, dan mobil serta kereta api sangat kompatibel. Kami juga telah melakukan eksperimen pada kapal di laut, tetapi struktur internalnya masih memerlukan penyesuaian yang tepat karena perbedaan perpindahan. Setiap kendaraan membutuhkan jenis tungku tertentu, tambah Kadyrov. Wu Heng mengangguk. Tuliskan spesifikasi detailnya dalam laporan. Saya akan menangani konstruksi tungku. Apakah ada kesulitan lain? Jika ingin diterapkan pada pesawat terbang, kita butuh ahli di bidang penerbangan, kata Kadyrov lagi. Aku akan meminta Ki Hancai untuk membantumu menemukan bakat di bidang ini, kata Wu Heng. Kalau begitu, saya tidak masalah. Kadyrov tampak santai. Jelas, pemimpin itu masih sangat menghargai proyeknya dan akan memenuhi semua persyaratan yang diajukan. Pergi dan selesaikan spesifikasi tungku yang dibutuhkan terlebih dahulu, dan aku akan mengambilnya nanti, kata Wu Heng. Baiklah, Kadyrov berdiri dan meninggalkan ruangan. Hanya Wu Heng dan Gao Rong yang tersisa di ruangan itu. Gao Rong mengambil laporan itu dan dengan cepat melaporkan perkembangan terkini pabrik militer. Kemudian dia membuka tablet itu dan menyerahkannya. Bom Jack Daokrai telah menyelesaikan pengujian dan menunjukkan hasil yang signifikan. Wu Heng mengambil tablet dan video di dalamnya mulai diputar. Ini adalah lokasi percobaan. Di dalam lokasi, Anda dapat melihat bom-bom kolom yang telah disiapkan sebelumnya, penghalang beton di kejauhan, dan babi-babi percobaan di balik penghalang tersebut. Tak lama kemudian, bom itu meledak, dan gelombang energi langsung menyebar. Babi percobaan yang ditempatkan di belakang penghalang beton itu menegang dan langsung jatuh. Wow, seruan nyaring seorang gadis kecil datang dari sampingku. Gao Rong terkejut, melihat sekelilingnya dengan waspada, lalu menggaruk telinganya. Wu Heng mengangkat alisnya saat melihat video itu. Rasanya seperti aura dominan dari One Piece. Audio terdistorsi. Lalu target dalam jangkauannya pingsan. Adegan itu berlanjut. Dan setelah pingsan itu, gelombang panas menghanguskan udara, membakar babi percobaan itu hingga mati. Wu Heng mengangkat alisnya. Efek gelombang panas seperti ini sudah cukup untuk membunuh orang. Pingsanmu tidak perlu. Layar berakhir. Gao Rong melanjutkan laporannya. Bom tersebut dipasang pada rangka baja, berjarak 10 meter dari target uji. Setelah diledakkan, target uji dikenai gelombang infrasonik dalam waktu 0,5 detik. Dan setelah 1 detik, suhu termit cukup untuk menghancurkan target. Wu Heng mengembalikan tablet itu ke pihak lain.
mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah itu berfungsi pada zombie? Infrasonik tidak berpengaruh, termit saja sudah cukup untuk menghancurkan target, jawab Gaorong. Infrasonik, yang merupakan efek hipnosis, itu pasti tidak akan ada pengaruhnya terhadap keluarga yang ditinggalkan. Wu Heng melanjutkan bertanya, apakah infrasonik efektif melawan paranormal tingkat tinggi atau makhluk besar? Mendengar kata-kata cenayang tingkat tinggi, Gaorong tertegun sejenak, lalu langsung bereaksi. Ini merujuk pada mereka yang memiliki kemajuan relatif tinggi dalam mengembangkan kekuatan super mereka. Banyak orang di forum ini juga menyebut mereka sebagai level tinggi. Setelah ragu sejenak, dia berkata, saya belum mengujinya. Bisakah efek infrasonik dan termit digunakan secara terpisah? Ya, bagian utama bom adalah perangkat termit. Jika keduanya dipisahkan, bagian infrasoniknya dapat diperkecil ukurannya. Coba pasang di proyektil atau drone. Gaorong menjawab sambil berpikir. Wu Heng berkata, eksperimen ini akan dibagi menjadi dua bagian. Satu adalah bom infrasonik termit ini, dan yang lainnya hanyalah bom infrasonik. Oke, Gaorong membuka tabletnya dan menuliskannya di memonya. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, uji gelombang infrasoniknya. Tingkatkan efeknya 10 kali lipat. Lalu uji lagi. Gaorong sedikit mengernyit. Ketua, 10 kali terlalu banyak. Bahkan saat menghadapi orang berkekuatan super, tidak perlu mencapai level seperti itu. Wu Heng berkata, lakukan saja apa yang kukatakan. Musuh yang kuhadapi bahkan lebih sulit. Ekspresi Gaorong berubah serius. Dimengerti, saya akan segera menyampaikan instruksinya. Keduanya terus mengobrol tentang pengembangan pangkalan itu. Kadyrov masuk sambil membawa setumpuk tebal laporan spesifikasi. Setelah Wu Heng memasukkan laporan itu ke cincin antariksanya, dia tidak tinggal lama dan naik pesawat kembali. Pesawat itu terbang menembus awan, dan matahari terbenam di luar jendela mewarnai lautan awan menjadi merah keemasan. 4 hantu melayang di kabin seperti gumpalan asap, berceloteh di sekitar Wu Heng. Bom itu sangat baik, membuatmu tertidur duluan, lalu membunuhmu, kata Xiao Xiao Piao di sampingnya. Benny berkata, begitukah caramu memahami kebaikan? Tentu saja, menghadapi kematian itu sangat menakutkan. Jadi lebih baik tidur saja, kata Xiao Xiao serius. Kedengarannya dia tidak bercanda, tetapi sebenarnya berpikir begitu. Granda berkata, jika gelombang infrasonik bisa digunakan sendiri, akan jauh lebih mudah untuk menangkap penjahat yang dicari. Kita bisa menggunakan gelombang infrasonik ini di tempat ramai atau saat musuh menyandera. Sang permaisuri mengangguk. Seharusnya itu mungkin. Teknologi di duniamu memang unik. Kalau menurutku, nggak perlu pasang drone. Repot banget. Aku tinggal pegang dan terbangin aja. Atau pakai burung tengkorak. Xiao Xiao mulai berpikir lagi. Ide bagus. Kita tinggal menempelkannya langsung ke kerangka. Glenda mengangguk. Bukankah begitu? Xiao Xiao sangat senang karena dikenali. Wu Heng tidak mengatakan apa-apa dan hanya dengan santai menjelajahi forum seluler. Glenda datang dan membawa topik kembali ke Tungku. Tungku Api seharusnya memprioritaskan perlengkapan kapal. Kita harus berurusan dengan gereja-gereja di mana-mana nanti. Jadi kita tidak akan punya waktu untuk mengisi bahan bakar kapal di dua dunia yang berbeda. Itu buang-buang waktu saja. Wu Heng memandang keluar jendela, ke arah lautan awan yang mengalir dan mengangguk. Saya sudah meminta Kadyrov untuk mengirimkan salinan cetak birunya kepada Qi Hancai. Setelah itu, kita akan mulai membangun kapal dan melakukan uji peluncuran. Jika uji coba berjalan lancar, gelombang pertama akan digunakan di Pulau Harta Karun. Pasukan tengkorak di dunia ini tak lagi menjadi ancaman baginya. Jumlah mereka telah mencapai tingkat yang mengerikan, dan tempat-tempat di mana mereka tersebar tak dapat dibasmi hanya dengan beberapa bom nuklir. Oleh karena itu, fokus strategis yang sesungguhnya selalu pada dunia lain dengan para pahlawan dan dewa. Ya, Glenda mengangguk. Beberapa hantu berkumpul bersama dan mulai berbicara tentang boneka itu lagi. Pesawat mendarat di kota Xinfu. Setelah Wu Heng kembali ke penjara, ia membuka gerbang dan menuju ke dunia lain. Pulau Harta Karun. Saat ia berjalan keluar gerbang, 4 hantu melayang keluar dari tubuhnya dan masing-masing merasuki boneka.
Xiao Xiao mengajak Benny turun ke bawah untuk bermain game. Glenda memilih buku dari rak buku dan duduk di jendela ceruk. Sementara sang permaisuri duduk di meja, mengeluarkan kertas dan pena dari laci, lalu mulai bersiap untuk melanjutkan mengerjakan latihan. 9 ekor boneka itu tidak dikenakan di badannya, tetapi ditempatkan di lemari penyimpanan di bagian belakang. Setiap hantu di rumah memiliki lemari penyimpanan terpisah dengan boneka dan kostum di dalamnya, yang terasa seperti lemari pajangan untuk figur aksi. Wu Heng membuka pintu dan berteriak ke bawah. Mini, hei, ada apa? Tuan, suara Mini terdengar dari lantai bawah. Silakan undang Lei Tili, ketua kelompok lambang ular, ke sini dan bawa formulir pemesanannya. Kata Wu Heng. Oke, Mini setuju. Pintu tertutup, dan Wu Heng duduk di samping meja, menatap permaisuri. Bagaimana tulisannya? Saya telah menulis keterampilan ini selama beberapa hari, terutama sejak boneka itu dikirim. Saya menjadi lebih fokus. Hampir selesai, kata Ratu tanpa melihat ke atas. Kamu bisa mencoba berlatih nanti. Wu Heng mengangkat alis. Coba, kedengarannya kamu kurang percaya diri. Jangan berlatih kalau kau merasa itu tidak bisa diandalkan. Sang Ratu menggebrak meja dengan jari-jarinya yang seputih gading. Tentu saja berlatih. Wu Heng tersenyum. Kalau ada yang tidak ku mengerti, aku masih punya gurumu. Sang permaisuri memutar matanya ke arahnya, mengambil penanya lagi, dan tiba-tiba bertanya dengan lembut. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mencapai tingkat pahlawan? Wu Heng tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya, apakah ada orang yang mencapai terobosan di era Anda? Tidak, atau mungkin ada, tapi aku tidak tahu. Sang permaisuri terdiam sejenak. Saat itu, tidak ada hubungan. Berbagai suku terus-menerus berperang, dan bertahan hidup itu sulit. Bertahan hidup saja sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Lalu, apakah dewa benar-benar ada? Tanya Wu Heng. Sang ratu akhirnya mengangkat kepalanya dan menatapnya. Sekarang kau tahu kau takut pada dewa-dewa gereja. Aku cukup khawatir. Wu Heng mengakui dengan jujur. Apakah menurutmu dia akan menyerang kita? Sekarang hantu itu telah terikat padaku. Tak ada lagi yang perlu disembunyikan. Jika terjadi sesuatu padaku, mereka akan menghilang bersamaku. Gereja sudah ada selama 1000 tahun. Jadi pasti ada. Permaisuri berkata dengan serius. Gereja memang ada. Tapi jelas tidak maha kuasa seperti yang digembar-gemborkan ajaran mereka. Kalau tidak, bagaimana mungkin asosiasi bisa menekan gereja? Wu Heng mengangguk. Pandangan ini mirip dengan apa yang dipikirkannya. Wu Heng berpikir sejenak dan melanjutkan. Mungkinkah asosiasi itu juga memiliki dewa-dewanya sendiri? Sang permaisuri menatapnya lagi. Pertanyaanmu sangat menarik. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, verifikasinya juga sangat sederhana. Dewa bukanlah filantropis dan mereka juga membutuhkan iman untuk menyembahnya. Anda hanya perlu melihat apakah asosiasi tersebut telah mendirikan gereja atau telah mengumpulkan iman melalui suatu cara. Sepertinya tidak. Para pemimpin itu memiliki aula pahlawan mereka sendiri, yang dipenuhi patung-patung pahlawan dari ras mereka sendiri. Jawab Wu Heng langsung. Sang ratu mengangguk. Saya kira ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah para dewa tidak dapat campur tangan secara langsung, atau biaya campur tangan tersebut sangat tinggi. Asosiasi ini berkembang pesat, dan jika menghilang, gereja akan membayar harga yang mahal. Kemungkinan kedua adalah meskipun asosiasi tersebut tidak memiliki Tuhan, ia memiliki beberapa cara yang dapat mengancam para dewa. Wu Heng mengangguk, dan Glenda, yang tidak jauh darinya, juga menoleh untuk melihat. Wu Heng dan Glenda telah membahas masalah ini sebelumnya, dan pikiran mereka mirip dengan permaisuri. Alasan saya bertanya lagi adalah untuk melihat wawasan unik apa yang dimiliki para profesional kuno mengenai aspek ini. Wu Heng mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya, menurutmu mana yang lebih dapat diandalkan? Yang pertama, mata permaisuri berbinar. Jika analisisku benar, kau juga bisa menyimpulkan kekuatan tahta suci dan di mana letak batasnya. Tahta suci bersedia menyerahkan kekuasaan kepada asosiasi, yang berarti mereka tak mampu menekan para pahlawan asosiasi. Atau, jika mereka bisa menekan mereka, itu hanya akan merugikan kedua belah pihak.
Wu Heng mengangguk dan bersandar di kursinya. Sang permaisuri mengambil pena lagi dan meneruskan menulis. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Angin sepoi-sepoi di luar jendela mengangkat tirai kasa. Tetapi Wu Heng masih duduk di kursi, memikirkan apa yang dikatakan permaisuri. Tidak mungkin asosiasi itu akan memuja dewa-dewa. Dan saat Lilith dan saya mengobrol, dia berkata bahwa jika termasuk dirinya, akan ada cukup banyak dewa untuk putaran rotasi pahlawan penguasa berikutnya. Dengan kata lain, asosiasi tersebut dipimpin oleh 9 pahlawan, termasuk pemimpin agama. Memang sulit bagi tahta suci untuk menekan asosiasi tersebut. Terlebih lagi, asosiasi saat ini terlalu kuat, bertindak sebagai polisi dunia, dan para pengikutnya berasal dari semua ras. Tahta suci tidak memiliki cara untuk menentang asosiasi tersebut. Sekarang, akulah pahlawannya, dan ada 4 di antara kita. Ahli pedang jagung No. 1. Nomor 2. Dan hitung pizza, yang dapat membunuh pahlawan itu. Ada juga beberapa puluh level lainnya, jadi tidak terlalu berbeda. Wu Heng sedang menghitung dalam benaknya ketika terdengar ketukan di pintu dan suara Mini terdengar. Tuan, Nona Letili ada di sini. Aku akan turun sekarang. Wu Heng berdiri, membuka pintu, dan keluar tanpa mengganggu kedua hantu itu. Ruang tamu di lantai pertama. Ketika Wu Heng menuruni tangga, Letili sedang duduk tegak di sofa di ruang tamu. Hari ini ia mengenakan gaun panjang merah menyala yang membuat kulitnya seputih salju. Saat melihatnya muncul, ia langsung berdiri dan memberi hormat, dan ujung roknya bermekaran bak bunga mawar. Kepala Master, tidak perlu bersikap sopan. Wu Heng duduk di hadapannya. Letili kembali duduk dan berinisiatif melaporkan. Suratnya sudah dikirim, dan saya perkirakan akan menerima balasan dalam 5 hari. Baiklah, kabari aku kalau ada kabar. Wu Heng mengeluarkan setumpuk dokumen dari cincin interspatialnya, membolak-baliknya dengan cepat, lalu menyerahkannya kepadanya. Ini pesanan khusus untuk tungku api. Butuh ahli arai profesional dari konsorsium lambang ular untuk menyelesaikannya. Meskipun Treasure Island juga memiliki beberapa ahli susunan tengkorak, mereka terutama bertanggung jawab atas pekerjaan pemeliharaan harian. Pekerjaan penyesuaian semacam ini masih perlu diserahkan kepada tim yang lebih profesional. Dimengerti, Letili mengambil dokumen itu dan mulai mengisi formulir pemesanan dengan terampil. Ketika dia menundukkan kepalanya, sehelai rambut keemasan jatuh ke kertas dan terselip lembut di belakang telinga lancipnya. Cobalah untuk mempercepat kemajuan, tambah Wu Heng. Tidak masalah, jawabnya tanpa mendongak. Ujung penanya menggores kertas. Setelah mengisi item terakhir, Letili mengambil lambang yang diserahkan Wu Heng dan membubuhkan cap pada formulir pemesanan. Setelah tugas selesai, keduanya terus mengobrol tentang kejadian-kejadian di Treasure Island. Pada saat ini, Annette juga bergegas kembali dari luar dan keduanya saling menyapa. Wu Heng melirik langit yang semakin gelap di luar jendela, dan melihat bahwa dia masih tidak berniat pergi. Dia berkata, jika semuanya baik-baik saja, tetaplah untuk makan malam. Mata Letili langsung melengkung membentuk bulan sabit. Baiklah, maaf mengganggu Anda, Pak.